Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis belajar apa tadi cuy? Apa dah lupa nih? Sisko, apanya tuh yang dipelajari? Ini paling yang ini sih modul 1 praktikum sih, meskipun nggak ada prakteknya ya. Tapi ini kelas D ya? Kelas C itu katanya praktikum minggu depan cuy. Dikerjain Pak Aulia ente. Nah, paling minggu depan baru mulai praktikum krimping sih. Kayaknya lo ya. Ada yang pernah krimping gak sih? Pas TKJ ya? Apa pernah dulu pas semester 1? Yang SMA gimana terus nih? Suren ya? Ya. Yang SMA suren cuy. Oke. Sampai ya. Ini mungkin buat overview aja. Di modul 1 ini ada masalah pengkabelan kan, pengkabelan ya. Karena kabel ini media ya buat menghubungkan. Terus ada terkait Cisco paket tracer, mungkin yang TKJ pernah pakai. Yang RPL belajar paket tracer enggak sih dulu? Enggak ya, langsung ngoding gitu ya. Ini paket tracer ini kayak buat simulasin jaringan punya Cisco sih. Tapi ya tetap bisa dipakai ilmunya di vendor lain kayak Mikrotik dan lain sebagainya. Karena kita bakal paham terkait apa itu routing, static routing, dynamic routing, switching, DHCP, static dan lain sebagainya. Modul 3-nya nggak ada PDF-nya cuy. Jadi itu yang modul 1 dikerjain besok ya? Kayaknya iya. Ini teori aja sih. Itulah ya, ntar modul dan seterusnya overviewnya minggu depannya lagi. Ini modul 1 dulu. Oke. Nah, pengkabelan anjay. Ini nggak tahu nih SI ngapain belajar kabel ya. Ya, jadi setelah mempelajari materi dalam bab ini, teman-teman diharapkan mampu memasang konektor pada kabel UDP, menguji kabel, sama membedakan jenis kabel. Nah, ini kalau masang doang sih gampang sih, yang susah kan konek kan ya. Jadi RJ45 itu RJ45 port. Bukan port ya. Konektor ya. Nah, kayak gini cuy, RJ45 itu yang kayak gini. Coba tak minta kabel di sebelah lah ya. Nah, kalau fisik benerannya tuh kayak gini cuy. Yang gini loh. Kelihatan gak? Terus gimana? Yang gini nih. Cuma kayak gini doang. Jadi sebenarnya kabelan yang kamu beli, nah yang kayak gitu tuh. Tuh aslinya tuh cuma kabelan meteran doang.
Kalau kayak gini kan udah ada ujung-ujungnya nih. Nah ini ujung-ujungnya tuh hasil masang sendiri. Kalau aslinya ya berarti dari kabel meteran ya kayak gini langsung. ntar ntar tinggal dipasang ke sini ininya. Masangnya bukan sekedar masang ya cuy, ada urutan warnanya ya. Nah ini namanya tang krimping cuy. Ini tang krimping, ini RJ45 konektor, ini kabel Ethernet atau kabelan ya sederhananya ya. Itu. Ada pertanyaan gak nih? Aman ya? Oke, lanjut lagi. Terus, nah bedanya strike sama crossover apa nih cuy? Ada yang tahu nggak? Strike itu normal. Crossover itu apa? Nggak normal gitu. Jadi pada zaman dahulu kala cuy, buset. Kalau dulu tuh kabel strike tuh dipakai buat perangkat yang berbeda teman-teman. Contoh, ini apa be? Ini tuh switch biasanya. Yang kotak ini biasanya switch, yang bundar ini biasanya router. Yang ini komputer lah ya, yang ini server biasanya. Nah, kalau crossover tuh buat dari yang berbeda. Ini dari switch ke router, dari router ke komputer dan seterusnya. Sedangkan yang crossover nih buat yang sama router ke router, switch ke switch gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngerimping satu kabel doang yang strike doang itu sebenarnya bisa dipakai buat apa aja cuy. Dari sini dipakai ke yang kanan ini juga bisa sebenarnya karena ada yang namanya auto negotiation kayaknya lo ini lo ya. Yang aku belajar nih cuma nanya-nanya doang cuy, nggak baca modul dan lain sebagainya, jadi ya kayaknya. Tapi intinya beneran bisa. Meskipun kamu punya kabel strike nyambungin router ke router itu tetap bisa, nggak harus bikin yang crossover. Bedanya di mana emang mas antara strike dan crossover? Bedanya di warna kabelnya cuy. Nah mana ya, oh tahu, aku kayaknya malah nggak pernah bikin kabel crossover deh. Kalau strike tuh kan kabel kan ada dua ujung nih cuy, ujung kiri dan kanan kan. Nah kalau strike ini ujung kiri dan kanannya itu sama urutannya loh. Yang paling kiri itu ya yang hijau putih hijau. Emang paling depan hijau ya. Intinya gitulah ya. Tapi kalau crossover nih antara kanan dan kirinya itu beda. Tapi kalau kamu nyoba yang strike itu tetap bisa aslinya. Bedanya cuma di pengkabelannya ya. Jadi ada urutannya cuy, strike urutan. Nah, ini ada kabel urutan strike-nya. Lah. Nah, kok ini yang nomor 1 hijau putih ya cuy? Yang ini hijau, oranye putih. Aku biasanya pakainya yang ini sih, yang oranye putih oranye, hijau putih biru, hijau biru hijau, putih biru hijau, coklat putih coklat. Ininya nih nggak perlu diapalin sih harusnya sih, karena ya selama nggak ujian kita bisa lihat Google kan. Dulu aku pas SMK kelas 10, 11, 12 juga nggak pernah hafal sih. Pas uji kom juga waktunya ngerimping ya lihat HP, terus pas ngerimping ya di tester nggak muncul semua ya. Asli cuy, akhirnya apa? Akhirnya aku ngeluarin kabel dari tas anjir. Bu, saya sudah. Tak apa tuh. Nah, tapi pas semester 3 aku PKL di SMK Telkom aku nggak rablep, jadinya lama-lama keinget sendiri. Tapi kalau lama nggak ngerimping ya lupa lagi sih. Intinya gitu, kalau ngerimping nggak perlu apal dulu nggak apa-apa. Yang penting pas ngerimping ya masuk lah ya. Nah buat ngujinya itu kalau ada LAN tester tuh kayak gini cuy. LAN tester tuh yang kayak gini nih fisiknya nih. Jadi ini kan ada dua lubang nih, atas dan bawah. Nah itu yang ini kabel
sorry cuy. Biasanya 2 ini sih yang dimasukin ke sini. Tapi ini kan udah diketok nih tadi nih. Pasang lagi mas. Tar. Nah, buat ngeceknya ini di onin. Nah, ini kan ada lampu-lampu kan. Harusnya kalau kanan kirinya dua-duanya connect, itu ntar lampunya nyala semua secara berurutan. Tapi kalau ada yang nggak nyala tuh kadang tetap kebaca cuy di laptop. Tapi mungkin nggak maksimal ya, entah kecepatannya atau powernya. Gitu. Tapi kalau wah kok nggak ada LAN tester gimana berarti mas? Ya langsung colok aja berarti. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Nah, UTP ini kayak gini, unshield ya. Jadi nggak ada pelindungnya, langsung kayak gini. Aku coba tak buka yang ini ya. Nah, unshield tuh yang kayak gini langsung nih sih, nggak ada apa-apanya, langsung kabel dalamnya doang yang warna-warni sama kan. Nah, ini unshield cuy. Nah, sedangkan yang STP, kabel STP sama-sama kabelan tapi ada pelindungnya. Nah, yang kayak gini nih pelindungnya. Buat apa? Ya yang pertama biar awet, tapi yang kedua buat biar dia nggak interferensi sama kabel lain. Kan kadang kabelan yang kayak di router itu kan apa gabung semua kan, yang di switch itu kan nggak gabung semua kan. Lah kalau banyak tuh ntar saling ganggu gitu, makanya dikasih shield gini ya biar nggak saling ganggu antar kabel yang lain. Tapi kalau kamu di rumah dari router IndiHome ke komputer pakai yang SCP ini overkill sih aslinya sih. Biasanya dipakai kalau kabelnya banyak kayak gitu. Nah, ini pemasangan ya, ini ada urutannya. Jadi masangnya tuh kabel yang ini tuh diurutin cuy. Ini diurutin sesuai warna yang itu, terus tinggal dimasukin ke sini. Tinggal masukin ke sini. Terus tinggal ditang aja. Tapi ini benar-benar jelek ya. Harusnya seginian loh biar kulit luarnya itu digigit sama dia yang di sini. Ntar coba tak contohin. Nah, buat ngadepnya itu RJ45-nya ngadepnya yang kuningannya ngadep ke kita ya. Berarti ngadep ke mukanya kita pas mau dikirim itu yang kayak gini, bukan gini. Ntar kalau gini hasilnya malah kebalik jir. Nah, ini fungsi per kabelnya. Kan kabelnya ada 8 warna nih. Nah, sebenarnya per kabelnya ada fungsinya masing-masing cuy. Nah, ini ada penjelasannya ya. Intinya itu ada yang buat power, ada yang buat internet. Tapi ini nggak terlalu penting sih buat anak SI sih. Ini strike yang kayak tadi ya. Ini crossover yang kayak tadi. Nah, ini alat dan bahannya. Ini ada crimping tool. Crimping tool ini bisa buat nguliti kabel, bisa buat motong kabel, bisa buat ngerimping. Nguliti kabel tuh yang gini nih, atau motong kabel dulu. Ini kan anggaplah panjangan nih. Motongnya itu pakai yang ini cuy. Ini dipotong. Nah, ini kan kepotong nih. Lah buat ngulitinnya bisa pakai yang ini kayaknya. Yang ini biasanya dipakai buat fiber optik sih. Ngulitinnya pakai yang ini cuy. Ini diputar. Susah aja ini, bayangin ini udah berapa tahun nih tangnya nih. Nah jadinya jadi buka gini, tinggal diurutin aja berdasarkan warnanya. Terus juga bisa buat ngetokin yang ini ya. Ini buat ngetokin pinnya. Ini aku coba tak masukin sekarang. Buang-buang waktu sih. Mau jumatan nih anjir. Nih anggaplah udah masuk nih ya, anggaplah udah masuk. Terus tinggal dimasukin aja kayak gini nih cuy. Tek. Nah, gitu. Tuh buat ngepinnya. Tapi ini salah pasti ya. Nah, ini LAN tester kayak yang tadi aku jelasin, tapi kalau nggak ada LAN tester tinggal colok aja langsung. Ini nggak wajib banget. Yang wajib banget nih ini sih. Karena ya mempermudah. Lah ini kabel aslinya itu kabel asli dari ini, wujud aslinya itu yang meteran gini cuy. Nggak mungkin beli satuan gini, meteran langsung roll-rollan.
Nah ini konektornya kayak gini, ada 8 pin. Nah, wah sudah waktunya nih. Uji cobanya tinggal colok aja. Uji cobanya bisa, kalau nggak ada router nggak ada switch, bisa antar 2 komputer ya atau 2 laptop ya, tinggal dikonekin aja. Terus IP-nya di setting statik, terus coba ping antar komputer. Tapi sebelumnya kita coba ngerimping dulu nih. Coba ngerimping dulu cuy. Pertama nih siapkan UTP, kabel dan konektor ya sebagai interface ya. Anjir, ini kabelnya kenapa warnanya beda ya? Lah. Anjir. Oh, ini crossover cuy. Ini tak potong aja deh. Coba praktek ya teman-teman. Coba praktek nih. Kalau ini tadi udah diketok tuh nggak bisa dipakai lagi cuy. Soalnya kuningannya ini udah gigit. Ini kan kuningan yang di sini. Tuh kan gigit ke kabel-kabelnya. Biar kena ke apanya, tembaganya kah? Nah, pertama tuh siapkan kayak terus potong jaket sekitar 1,5-an. Motongnya kayak tadi ya, ini dipotong aja, dikira-kira ntar lama-lama terbiasa. Nah ini kadang kalau ininya ketajaman malah kepotong semua. Ini aku kebiasa pakai yang tajam, dipelan-pelanin malah nggak kepotong ya. Nah ini kan, ini berapa senti cuy? 3-an lah ya, nggak apa-apa. Kalau sekiranya kepanjangan tuh ntar masih bisa dipotong lagi. Ininya langsung dipotong lagi bisa nanti. Gitu. Atau wah kependekan bisa dipanjangin lagi. Habisnya lama-lama nih asli. Terus coba diurutin nih. Urutannya apa aja sih? Tadi ya tak buka dulu semua. Diurutin ya, putih oranye, terus putih hijau. Tadi susah nih. Putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat. Oke. Nah terus kan ini posisi udah urut kan, tapi masih berantakan kan, masih nyebar kan. Buat ngerapi ini biasanya gini ya aku sih, giniin aja, ditarik ke atas. Meskipun ntar ada yang pindah posisi ya, ntar tinggal dirapin aja. Wah susah anjir. Enggak, masalahnya gini cuy, ini nggak bisa apa ya, karena tuh semua tuh tergantung kabel, tergantung tang, terus juga masuk ya, sama tergantung ini. Kadang ada kabel yang kelunakan, jadi geser dikit ya dia pindah semua. Ada juga kabel yang kekerasan. Terakhir nggak apa nih aku nih. Ntar aku coba bikin yang rapi ya teman-teman. Nah ini kan posisi udah urut nih, tapi panjangnya masih beda-beda kan. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Nah buat ngeratainya lagi ya bisa pakai tang yang tadi dipotong yang rata, anggaplah segini ya. Nah tinggal dimasukin konektornya ya, yang emas ini madepnya ke aku. Yang ini juga yang paling kiri yang putih oranye, tinggal dimasukin. Weh. AC-nya dingin jir, grogi aku. Wah, bener cuy. Bentar cuy, asli dulu aku pas praktikum juga gagal 5-5-nya tuh. Kan dapat ini kan 5 kan. 5-5-nya gagal tuh aku. Enggak, masalahnya tuh kabelnya cuy. Rungkat semua jir.
Bapak harus gini aja. Tapi biasanya kan pakai kan beda ya. Jadi bolak-balik ini sini. Iya. Weh, bisa nih. Ini kan tak masukin nih. Tak masukin. Bentar ya. Wah, susah sumpah kabelnya anjir. Sumpah. Aku langsung tak masukin aja lah ya. Yang enggak masalah nguritin gini kabelnya ini susah menurutku. Aku biasa pakai merek lain soalnya lah. Ini kan posisi udah masuk nih. Tapi biru-birunya ini masih di luar. Nah, ini ntar nggak awet nih, jelek karena kulit luarnya tuh nggak digigit sama ini. Ini kita harus dorong terus sampai biru-birunya masuk banget. Terus juga pastiin dari depan sini kelihatan nih kuning-kuningnya udah muncul ke sana semua. Terus juga dari kanan kiri bisa nih, yang kiri minimal ya yang putih oranye dua-duanya bakal kegigit. Begitu juga yang coklat bakal kegigit nih. Di paling ujung nih ada kayak ginian cuy, berarti kabelnya itu bakal kayak gini. Kalau kayak gini tinggal di crimping, nanti bakal kegigit. Oke, langsung aja lah ya. Nah, ini tinggal di crimping aja. Pas di crimping ditekan-tekan lagi karena kadang malah ketarik ke belakang. Nah, ini kadang ada yang bunyi, kadang ada yang nggak bunyi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua harusnya sama, tapi aku males ya. Ada yang punya meteran nggak ya? Kabel meteran ada yang punya nggak weh? Tak minta lagi ke sebelah lah yang jadi. Tapi punya laptopku nggak ada portnya mas. Nah, buat yang nggak ada port LAN-nya, nggak ada port RJ45-nya, biasanya laptop yang tipis-tipis itu bisa pakai konektor kayak gini cuy, RJ45 ke USB, bisa kayak gini. Loh, tapi kan Mac-nya aku nggak ada port USB-nya mas, pakai lagi yang kayak gini nih. Nah, ini tinggal dicolok, tapi nyoloknya kemana ya? Akhirnya aku nggak tahu nih bisa apa nih. Nah, ini yang rimping jago nih kayaknya nih. Nah, ini kalau dua-duanya rimpingnya bagus, ntar hasil benernya tuh kayak gini. Nyalanya berurutan, kanan kirinya nyalanya bareng. Kalau yang jelek mungkin ya ini enggak urutan ya loncat, yang ini juga loncat. Jadi kanan kiri itu enggak sama. Nah, ini gimana ya? Ada yang punya laptop enggak weh? Nyoba dong, satu orang dong yang laptopnya enteng aja tapi yang ada portnya. Ya enggak sih, yang enteng tapi yang ada portnya biar buat nyoba nih. Saya enggak cuy. Di sini. Sini. Nah, ini tinggal dicolok aja. Nah, meskipun udah nyolok ini, apakah bisa langsung komunikasi? Jawabannya apa sih? Buset, karena apa? Karena belum disetting alamat IP-nya ya. Tadi udah dibahas IP itu apa belum? Udah apa belum? Intinya tuh kanan kirinya antara laptop A dan laptop B itu IP-nya harus satu network ya. Satu network itu apa? Yang ini nih. Kalau di laptopku 1.1 berarti di laptopnya dia 1. Enggak dong. Enggak boleh sama dong. 1.x ya bisa 2, 3, 4.
sampai berapa kira-kira? Kenapa 256? Enggak ininya. Kenapa 255? Enggak 1000 gitu. Karena apa? Karena subnet maksudnya /24 ya, alias 255.255.255.0. Maksimal tuh kayaknya 254 ya. 255-nya itu buat broadcast. Jadi kalau digambarin, kita coba gambar ya. Kita coba gambar. Ini laptop A. Wah, kecil banget ya. Laptop B kita kasih alamat IP 92.1.1.2/24. Yang ini 68.1.3/24. Nah, yang laptop A ini yang laptop B ini anggaplah aku. Ya namanya siapa, Mas? Fahri. Ini Fahri. Nah, di laptop B ini alamat IP-nya harus disesuaikan dulu, coy. Ini aku matiin, aman gak ya? Aman sih kayaknya sih. Kita coba cek dulu masuk atau enggak nih kabelnya nih. Soalnya aku kan pakai adapter kan. Nah, ini udah kedetek. Tapi alamat IP-nya masih 169 alias nggak dapat alamat IP. Nah, kita bisa setting secara statik atau setting secara mandiri ya. Untuk di LAN di MacBook caranya kayak gini, bisa manually. Tinggal dimasukin 192.168.1.2. Ya. Subnet masknya karena /24. 24 ini berapa, Beh? Wah, mati internetnya ya. 24 subnet. Jangan ketawa anjir. Nah, ini dia ada contekannya. Nah, buat /24 kita pakai 255.255.255.0. Jadi ini disesuaikan lagi. Di 92.1.1.2/255.255.255.255.0. Routernya karena kita nggak ada router, jadi dikosongin aja, harusnya aman. Nah, dia oke. Nah, ini kan connected nih. Aku coba cek IP perintahnya apa Beh di Mac atau di Linux? IP config. Bukan, coy. Saya pakai ifconfig ya. Kalau IP config di Windows biasanya. Di Mac or Linux ifconfig atau if spasi address, if add. Oh di Mac nggak bisa anjir. If config berarti buat di Mac, di Linux bisa if config atau if address, di Windows bisa IP config. Lah, di sini coba kita cari yang 192. Mana ya, weh? Nah, ini ada nih 10 tapi ini punya Telekonek kayaknya. Nah, ini dia nih. 192.168.1.2 broadcastnya 255. Nah, selanjutnya kan aku udah ngeset IP ku kan, tinggal laptopnya Fahri. Nah, laptopnya Fahri nyetingnya itu kayak gini caranya. Masuk ke power, ke control panel. Anuin dong, Mas. Bisa nggak? Ke kontrol. Bisa, coy. Control panel. Di SS-in dong, kirim ke. Oh, bentar, aku tahu. Bentar, oh, nggak mau kebuka ya. Nah, cara buat nyeting IP statik di Windows tuh kayak gini. Kerjain di situ ntar ya, Mas. Masuk ke control panel, terus ke network and internet, terus ke network and sharing center, terus ke change adapter setting. Nah, sini kan ada beberapa adapter nih, yang jelas ada Ethernet dan WiFi biasanya. Tapi karena kita connect yang Ethernet, tinggal Ethernetnya diklik 2 kali, properties, ke yang IP versi 4. Nah, yang ini nih. Tinggal diklik 2 kali, bawah. Nah, yang itu diklik 2 kali. Yang benar.
Nah itu, yang ini kan kita posisikan Optane kan, secara otomatis kan. Otomatis ini minta dari router. Karena kita nggak ada router antara dua laptop ini, jadi pilihnya yang bawah, yang static lah itu diisi kayak gini 192 atau 68 1.3 ya. Terus ininya sama 255 gateway dikosongin. Nah, gateway subnetnya sama yang flash 24. Oke, udah aman, coba di oke. Weh. Aduh, bentar. Punyaku kok ke apply? Jangan jir. Nanti internetnya lepas. Nah, terus di Windows cara cek alamat IP-nya itu bisa pakai cmd. Pakai perintah ipconfig ya. Nah, cmd enter. Ipconfig cuy. Apa? IP config nyambung semua. Oh. Nah, udah sama belum nih? Lih, mana? Kok nggak masuk? Dari oke belum? Udah. Lah. Kok nggak kebahas ya guys ya? Udah kan? Nah, sip deh, bener ya. Tuh di SS dong, kirim ke grup WhatsApp. Nah, harusnya tadi kalau udah diubah di bagian sini, kan kita tadi ngubah Ethernet kan ya. Lah di sini berarti 192 atau 6813 ya harusnya. Tapi ini karena bawaan dari Teleconnect jadi tak biarin. Ini buat cara ngecek IP di Windows ya. Nah, selanjutnya harusnya laptopku nih bisa ngeping laptopnya Fahri coy. Ngeping tuh kayak buat cek koneksi, ibarat tuh kayak ngewoyin gitu. Woi gitu. Nah, laptopku coba ke ngeping laptopnya Fahri, kira-kira perintahnya apa coy? Ping terus 192 108. Nah, kira-kira kenapa nih? Ya, benar, bisa jadi karena firewallnya. Firewall ini tembok api ya cuy. Tembok api ini artinya kayak ibarat antivirus, tapi yang buat ngelindungi networking. Coba cek di bagian sini mas. Ini aku coba balik lagi ke Windows, firewall. Coba search. Iya. Cari sih firewall gini. Cepet jir. Iya, enter. Bukan yang ini jir. Sorry. Yang bawahnya yang ini apa ya? Yang mana sih? Bentar. Ini nih, Windows Defender Firewall. Nah, yang ini nih. Windows Defender Firewall. Open. Nah, punyamu kan hijau kan. Nah, tuh jadi nggak bisa nerima traffic masuk, alias nggak bisa nerima ping dari luar. Cara matiinnya tuh yang ini nih. Nah, yang ini terus di klik, terus di dua-duanya di offin, atas bawahnya, dua-duanya. Ya, yang enggak yang ini nih. Nah, bawahnya lagi juga. Oke, sip, terus di oke. Udah belum? Coba ping ulang. Kok masih nggak bisa ya weh? Coba ping ke alamat IP-nya aku mas. Ke atas 92.812. Ke CMD. Nah, ping 192 168 1.3. Sorry, titik 2. Enter. Kok kamu kesini bisa, aku ke situ nggak bisa ya? Di SS-in dong. SS-in. Oke, jadi dari laptopnya Fahri ini bisa ngeping ke laptopnya aku. Tapi dari laptopnya aku nggak bisa ngeping laptopnya Fahri cuy. Nggak tahu nih kenapa, padahal firewallnya udah off. Terus juga alamat IP-nya juga udah bener.
Harusnya kalau lancar sih dua-duanya bakal saling bales ya. Contoh nih, ini aku ping, wih, siapa nih? Abdul Rozak. Coba clear, ping ke bukan kali Linux ya. Ini. Kuping ke alamat ke IP yang di komputer belakang, terus juga dari komputer belakang coba ping ke teleconnect-nya aku ya. Tuh yaitu yang mana ya? Wah, nggak kelihatan jir. Intinya gitulah ya. Ntar minggu depan teman-teman bakal ngerimping, terus ada 2 komputer dijadiin satu jaringan, kabel ketemu kabel. Nanti lapraknya paling pastikan dua-duanya bisa ngeping. Ini ke sini bisa, ini ke sini juga bisa. Paham nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak nih? Bubarin aja kah? Oke. Oke, kalau gitu tak akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Absen apa anjir, aku nggak punya nama-namanya kamu. Dosen. Yang nggak masuk siapa nih? Terus yang lain? Dewa, Gali, terus Yuda, Hide, terus siapa anjir yang benar? Apa? Oh Dida, terus ini siapa kok ada Pak? Lah. Ini siapa yang masukin dosen cuy? Bikin grup lagi yuk. Alah, males asli. Cuma 3 ini doang yang gak masuk. Yang Dewa konfirmasi gitu. Yang 2 ini AFK. Alpha. Real gak nih? Sisanya hadir, bener nggak? Kayak gini. Oke. Apa? Sakit wis lah ya. Alpha. Oh. Alpha lagi dah. Oke, kalau gitu aku akhiri ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.